Sebelum lanjut ke videonya, Mimin mau minta sedikit bantuan. Mimin lagi kejar 1000 subscriber buat monetisasi. Karena jujur aja, Mimin juga lagi butuh penghasilan. Karena satu subscribe dari kalian sangat berarti supaya Mimin bisa terus upload. Jadi mohon bantuannya, subrek sekarang juga ya. Sin lalu berpindah ke sudut pandang Miyake Akito. Sejak dulu ia selalu menganggap dirinya orang biasa. Tidak punya kelebihan yang menonjol, tapi juga tidak punya kekurangan besar. Ia menjalani hidup dengan santai, mengikuti arus tanpa banyak ambisi. Baginya, hidup yang sederhana sudah cukup. Di SMA ini pun, awalnya tidak ada yang berubah. Ia mencoba klub memanah hanya karena iseng, mengisi waktu seperti biasanya. Ia tidak terlalu peduli pada hal-hal besar, dan menjalani hari-harinya tanpa tujuan khusus. Namun, tanpa disangka, Akito mendapatkan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan, yaitu seorang teman. Bersama Yukimura Keisei, Ayano Koji Kiyotaka, Hasebe Haruka, dan Sakura Airi, ia menemukan kenyamanan dalam kelompok kecil mereka. Untuk pertama kalinya, ia merasa hidupnya memiliki tempat, lalu sesuatu yang lebih besar terjadi. Akito mulai menyadari perasaannya pada Haruka. Awalnya hanya sekedar melihat dari kejauhan, tapi perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Ia baru benar-benar menyadarinya saat Haruka hampir memilih untuk dikeluarkan dari sekolah dalam ujian khusus. Saat itu, logika Akito runtuh, ia hanya tahu bahwa ia tidak ingin kehilangan Haruka. Perasaan itu membuatnya memilih, bahkan jika harus mengorbankan Airi, seseorang yang juga ia hargai, ia tetap memilih melindungi Haruka. Ia tidak tahu apakah itu benar atau salah, tapi ia tidak menyesal. Setelah semuanya berakhir, Haruka mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan, keinginannya untuk membalas dendam. Tatapannya penuh tekad, tanpa keraguan sedikit pun. Ia tahu rencana itu akan membawa masalah besar bagi kelas dan teman-temannya. Namun saat Haruka berjalan pergi sendirian, Akito tidak bisa hanya diam seperti dulu. Perasaannya tidak mengizinkan itu. Pada akhirnya, ia memilih untuk mengikuti Haruka, apapun risikonya. Hari itu, setelah festival olahraga berakhir, Akito akhirnya mengambil keputusan yang akan mengubah segalanya. Scene lalu berpindah. Di hari Senin, 20 September, sekolah kembali dimulai setelah ujian khusus yang penuh konflik. Namun, suasana kelas sudah tidak lagi sama. Ada dua masalah besar yang membayangi. Pertama, rahasia para siswa yang dibongkar oleh Kushida telah merusak banyak hubungan. Kedua, janji awal bahwa hanya pengkhianat yang akan dikeluarkan telah dilanggar. Hal ini membuat kepercayaan terhadap Horikita dan Ayano Koji goyah. Ayano Koji sendiri menyadari bahwa semuanya berjalan di luar rencana. Awalnya, ia sudah memastikan Kushida akan dikeluarkan sebagai pengkhianat. Namun, di saat terakhir, Horikita memilih untuk mempertahankannya. Sebagai gantinya, Sakura Airi yang dikeluarkan. Keputusan itu meninggalkan luka dalam di kelas. Persahabatan retak, kepercayaan hancur, dan banyak siswa mulai saling meragukan. Meski begitu, Ayano Koji tidak melihat ini hanya sebagai kerugian. Baginya, ini adalah harga yang harus dibayar untuk mencapai kemenangan dan juga kesempatan bagi kelas untuk menjadi lebih kuat. Namun, ia juga tahu bahwa ini berbahaya. Jika tidak ditangani dengan baik, luka ini bisa semakin dalam dan menghancurkan kelas dari dalam. Ayano Koji sendiri mengakui bahwa keputusan Horikita tidak rasional, namun ia tetap mendukungnya. Alasannya sederhana, ia ingin melihat perkembangan Horikita. Ia ingin tahu apakah keputusan itu akan membawa kelas menuju kemenangan atau justru kehancuran. Saat berangkat ke sekolah, Ayano Koji bertemu Horikita di lobi asrama. Ia tampak kelelahan dengan lingkar hitam di bawah matanya. Ternyata, selama akhir pekan, Horikita berusaha menemui Kushida yang mengurung diri di kamar, namun tidak berhasil. Di sisi lain, hubungan Ayano Koji dengan kelompoknya sendiri juga memburuk. Setelah Airi dikeluarkan, Haruka belum merespon sama sekali. Ia kemungkinan besar menyimpan kemarahan yang dalam. Ayano Koji memahami situasinya. Ia tidak mencoba memperbaikinya secara paksa. Baginya, waktu adalah satu-satunya cara yang mungkin bisa meredakan semuanya, meski ada risiko bahwa kebencian itu justru semakin besar. Horikita mulai menyadari beratnya keputusan yang ia ambil. Ia mengerti bahwa tanpa bantuan Ayano Koji, ia mungkin tidak akan mampu mengambil keputusan untuk mengeluarkan Airi. Ia juga mulai memahami bahwa kepemimpinan berarti harus siap menerima kebencian dari orang lain. Namun, memahami itu saja tidak cukup. Kelas mereka kini berada di titik kritis. Mereka memang mendapatkan 100 poin kelas,
tapi harga yang dibayar sangat besar. Masa depan kelas akan ditentukan oleh bagaimana mereka menghadapi situasi ini. Dan bagi Ayano Koji, masalah terbesar bukanlah apa yang sudah terjadi, melainkan apa yang akan terjadi setelah ini. Di saat Ayano Koji masuk ke kelas, suasananya langsung terasa berbeda. Tidak seperti biasanya yang tenang dan biasa saja, kali ini terasa kaku. Beberapa siswa diam-diam memperhatikannya, terutama mereka yang sebelumnya tidak pernah terlalu dekat dengannya. Itu bukan hal aneh. Selama ini, Ayano Koji hanya dikenal sebagai siswa biasa yang tidak menonjol. Tapi dalam ujian kemarin, ia menunjukkan sisi yang berbeda, berani mengambil keputusan besar. Wajar jika banyak yang mulai penasaran, meski tidak ada yang benar-benar berani mendekat dan bertanya langsung. Di tengah suasana itu, Matsushita justru datang menghampiri dengan santai. Sikapnya yang terbuka membuat beberapa orang terkejut. Ia berbicara seperti biasa, tanpa ragu, seolah tidak terlalu terpengaruh oleh ketegangan di kelas. Dari sikapnya, terlihat jelas bahwa ia memahami apa yang terjadi lebih baik dari kebanyakan orang. Ia bahkan tidak mempermasalahkan keputusan yang diambil dalam ujian, termasuk pengorbanan Airi. Baginya, itu adalah pilihan yang memang tidak bisa dihindari. Namun bagi Ayano Koji, yang penting bukanlah penilaian orang terhadap dirinya. Yang lebih penting adalah dampak dari kejadian itu. Banyak hubungan yang mulai retak. Shinohara adalah salah satu contohnya. Ia jelas terluka setelah rahasianya terbongkar. Hubungannya dengan teman-temannya sendiri menjadi renggang. Bahkan saat Matsushita mencoba mendekat dan memperbaiki keadaan, Shinohara menolak dan menjauh. Luka seperti itu tidak bisa hilang dengan cepat. Waktu terus berjalan, tapi tidak ada lagi yang mencoba berbicara dengan Ayano Koji. Suasana kelas tetap canggung, sampai akhirnya Horikita datang. Tepat sebelum pelajaran dimulai, ia datang sendirian. Kushida tidak terlihat. Tak lama kemudian, Cabashira Sensei masuk dan langsung menyadari ada 3 kursi kosong. Kushida, Hasebe, dan Wang tidak hadir. 2 di antaranya dilaporkan sakit, sementara Kushida tidak memberi kabar sama sekali. Ini bukan hal yang biasa. Selama ini, jarang ada beberapa siswa absen sekaligus. Meski begitu, Sensei memastikan bahwa absensi singkat tidak akan langsung memengaruhi poin kelas. Namun, jika berlangsung lama atau ada yang berpura-pura sakit, masalah bisa muncul. Ucapan itu sedikit menenangkan kelas, tapi perhatian semua orang secara tidak sadar tertuju pada Horikita. Keputusan yang ia ambil sebelumnya masih meninggalkan dampak besar. Tanpa membiarkan suasana terlalu larut, Cabashira langsung mengalihkan fokus ke topik berikutnya, yaitu festival olahraga. Namun kali ini sistemnya berbeda. Setiap siswa akan memulai dengan sejumlah poin, lalu diwajibkan mengikuti minimal 5 lomba. Ada lomba individu dan lomba tim dengan hadiah poin yang berbeda. Bahkan siswa bisa ikut lebih dari 5 lomba, tapi harus membayar poin untuk itu. Artinya, festival ini bukan sekadar soal fisik. Ini juga soal strategi, memilih lomba, mengatur waktu, dan memaksimalkan peluang. Yang membuat kelas benar-benar heboh adalah hadiah untuk peringkat individu. Juara pertama tidak hanya mendapatkan poin dalam jumlah besar, tetapi juga tiket untuk pindah kelas. Seketika suasana berubah. Banyak siswa langsung membayangkan kemungkinan untuk naik ke kelas A tanpa harus mengumpulkan poin dalam jumlah besar seperti biasanya. Namun tiket itu tidak berlaku selamanya. Ada batas waktu untuk menggunakannya. Jadi siapapun yang mendapatkannya harus memutuskan dengan cepat, tetap bersama kelasnya sekarang, atau mengambil peluang untuk naik. Setelah penjelasan selesai, suasana kelas tidak langsung tenang. Justru mulai terasa lebih berat. Sudo langsung mengajak untuk berdiskusi seperti biasa, tapi kali ini tidak semua orang menunjukkan respon yang sama. Beberapa siswa terlihat ragu, kepercayaan terhadap Horikita tidak lagi sekuat dulu. Menyadari hal itu, Horikita berdiri dan langsung berbicara di depan kelas. Ia mengakui kesalahannya karena melanggar janji saat ujian sebelumnya. Ia meminta maaf. Tapi ia tidak menarik keputusannya. Ia tetap bersikeras bahwa mempertahankan Kushida adalah pilihan yang benar. Pernyataan itu langsung memicu penolakan, terutama dari Shinohara. Bagi Shinohara, Kushida adalah sumber masalah, dan mempertahankannya hanya akan membawa risiko ke depan. Horikita tidak langsung membantah dengan emosi. Ia menjelaskan bahwa meskipun Kushida telah melakukan kesalahan besar, kontribusinya selama ini tidak bisa diabaikan. Ia percaya bahwa keputusan yang ia ambil baru bisa dinilai di masa depan, bukan sekarang. Perdebatan itu membuat suasana kelas semakin tegang. Namun pada akhirnya, tidak ada jawaban pasti yang bisa diberikan. Semua orang hanya bisa menunggu dan melihat bagaimana hasil dari keputusan itu. Di saat yang sama,
Ada satu hal lain yang menjadi perhatian Ayano Koji. Bukan hanya soal konflik di kelas, tapi juga bagaimana semua ini akan memengaruhi jalannya festival olahraga. Karena dengan kondisi kelas yang seperti ini, sedikit saja kesalahan bisa berakibat besar. Dan waktu makan siang baru saja dimulai ketika Horikita mendekati Ayano Koji. Dengan ekspresi serius, dia mengatakan ada seseorang yang ingin menemuinya. Belum sempat Ayano Koji menjawab, Kei langsung menyela, menegaskan bahwa Ayano Koji sudah punya rencana makan siang dengannya. Namun, situasinya berbeda. Horikita menunjukkan pesan di ponselnya, permintaan dari Yagami. Isinya jelas, Ketua OSIS Nagumo ingin bertemu Ayano Koji di ruang OSIS saat jam makan siang. Mendengar itu, suasana langsung berubah. Bahkan Kei yang awalnya posesif pun akhirnya mengalah. Permintaan dari Ketua OSIS bukan sesuatu yang bisa ditolak begitu saja. Ayano Koji akhirnya pergi. Di ruang OSIS, hanya Nagumo yang menunggu. Seperti biasa, dia membuka percakapan dengan santai, seolah semua tekanan yang selama ini diberikan hanyalah permainan kecil. Tapi Ayano Koji tahu, semua gangguan dari siswa kelas 3 itu berasal dari satu orang, yaitu Nagumo sendiri. Pembicaraan mereka dengan cepat beralih ke festival olahraga. Nagumo akhirnya mengungkapkan tujuannya. Dia ingin duel langsung melawan Ayano Koji. Tapi bukan sembarang duel, melainkan di beberapa pertandingan yang akan dia tentukan sendiri. Syaratnya terdengar sederhana. Jika Ayano Koji bisa menang satu kali saja, Nagumo akan berhenti mengganggunya. Namun, ada jebakan di baliknya. Ayano Koji wajib mengikuti 5 pertandingan pilihan Nagumo. Jika tidak hadir di salah satunya saja, itu langsung dianggap kalah. Dan jika kalah, tekanan yang selama ini ada justru akan semakin parah. Ayano Koji tidak langsung menjawab. Dia meminta waktu untuk mempertimbangkan, dan Nagumo memberinya waktu 1 minggu. Saat pembicaraan seharusnya berakhir, seseorang masuk ke ruangan. Orang itu adalah Ichinose. Dia membawa makan siang. Ternyata Nagumo sudah merencanakan semuanya sejak awal. Dia bahkan sengaja menyiapkan 3 kotak makan, seolah memastikan Ayano Koji tidak punya jalan untuk menolak. Mereka pun makan bersama. Namun suasananya canggung. Ichinose menghindari kontak mata dengan Ayano Koji, sementara Nagumo terlihat santai, bahkan sesekali menggoda situasi dengan kata-katanya. Tapi jelas terlihat, ini bukan sekadar makan siang, melainkan cara lain Nagumo menunjukkan dominasinya. Bagi Ayano Koji, ini hanyalah bentuk tekanan psikologis. Tapi dia tetap tenang, tidak menunjukkan reaksi yang diinginkan Nagumo. Setelah selesai makan, Ayano Koji segera pergi. Dalam perjalanan kembali, Ayano Koji mulai memikirkan situasi. Nagumo jelas sedang bermain lebih jauh, bahkan melibatkan Ichinose. Jika dibiarkan, hubungan di antara mereka bisa berubah drastis, entah menjadi lebih kuat atau justru hancur. Namun itu bukan satu-satunya masalah. Kelas Ayano Koji sendiri sedang berada dalam kondisi buruk. Keesokan harinya, suasana kelas terasa suram. 3 kursi kosong masih belum terisi, Haruka, Kushida, dan Wang belum kembali. Ketidakhadiran mereka bukan karena sakit, melainkan akibat konflik yang terjadi sebelumnya. Masalahnya mulai menyebar. Hubungan antar siswa, terutama di antara para siswi, mulai retak. Kepercayaan yang dulu ada perlahan menghilang. Bahkan pasangan seperti Aik dan Shinohara ikut terkena dampaknya. Horikita memahami situasi ini, tapi dia tidak bisa bertindak sembarangan. Jika dipaksakan, kondisi kelas justru bisa semakin hancur. Di tengah kekacauan itu, Ayano Koji dipanggil oleh Chaba Shira Sensei. Bukan soal kelas, melainkan tentang Airi. Seminggu telah berlalu sejak Airi dikeluarkan. Namun, sebelum benar-benar meninggalkan sekolah, dia sempat menggunakan sebagian private points miliknya, sekitar 5.000 poin, untuk sesuatu yang belum diselesaikan. Dan ternyata itu berkaitan dengan Ayano Koji. Kabashira menjelaskan situasinya, lalu memberikan pilihan. Ayano Koji tidak diwajibkan menerima, tapi jika mau, dia bisa menyelesaikannya dengan menggunakan poin miliknya sendiri. Tanpa ragu, Ayano Koji menerimanya. Keputusan yang sederhana, tapi cukup menunjukkan sesuatu yang jarang terlihat dari dirinya. Setelah pembicaraan itu selesai, Ayano Koji kembali melihat kondisi kelasnya secara keseluruhan. Masalah masih menumpuk. Festival olahraga sudah dekat, tapi kelas belum siap. Di saat yang sama, festival budaya juga menunggu, dengan rencana maid cafe yang belum matang. Situasi tidak memungkinkan untuk tetap diam. Kali ini, Ayano Koji tahu, dia mungkin harus mulai bergerak, agar kelas itu kembali berada dalam kondisi yang tidak stabil. Masalah muncul dari berbagai arah sekaligus, dan bagi seseorang seperti Horikita, jelas bukan pilihan untuk hanya diam melihat semuanya memburuk.
Dia ingin menyelesaikan semuanya sendiri, tapi kenyataannya tidak semua hal bisa ditangani sendirian. Bahkan jika punya kemampuan, tetap ada batas yang tidak bisa dilewati tanpa bantuan orang lain. Jalan yang harus diambil sekarang adalah bekerja sama. Ayano Koji sendiri sebelumnya tidak terlalu ikut campur, tapi kali ini dia mulai bergerak. Saat hendak meninggalkan kelas, seperti yang sudah diperkirakan, Hirata menghampirinya dengan wajah gelisah. Dia ingin membicarakan sesuatu yang penting malam itu. Ayano Koji sempat menguji reaksinya dengan berpura-pura sudah punya janji dengan Kei, tapi akhirnya setuju untuk bertemu. Bahkan Hirata meminta Kei ikut hadir, karena situasi ini berkaitan dengan para gadis di kelas, terutama konflik dengan Kushida, Shinohara, dan Haruka. Sore harinya, sebelum waktu yang dijanjikan, Kei datang lebih dulu ke kamar Ayano Koji. Ternyata tujuannya sederhana, ingin makan bersama. Hubungan mereka yang kini sudah diketahui publik membuat suasana terasa lebih santai. Kei bahkan mulai merasa kamar itu seperti miliknya sendiri. Ayano Koji memutuskan memasak omuris. Selama memasak, Kei terus mendekat, memeluk dari belakang, menikmati kebersamaan itu. Bagi Kei, momen sederhana seperti ini sudah cukup untuk membuatnya bahagia. Ayano Koji sendiri tidak terlalu pandai mengekspresikan perasaan, tapi mereka saling melengkapi dengan cara masing-masing. Setelah makan, pembicaraan mulai mengarah ke masalah kelas. Kei mengungkapkan bahwa hubungannya dengan Shinohara memburuk sejak insiden sebelumnya. Ia dan teman-temannya memang sempat mengatakan hal-hal yang menyakitkan, dan ketika itu terbongkar, dampaknya menjadi besar. Kei sudah mencoba memperbaiki keadaan, tapi Shinohara menutup diri. Bagi Ayano Koji, situasi seperti itu bukan hal yang aneh. Orang saling membicarakan satu sama lain itu wajar, selama tidak sampai terdengar oleh pihak yang bersangkutan. Masalahnya, kali ini rahasia itu terbongkar, dan hubungan yang retak tidak mudah diperbaiki. Kei lalu bertanya bagaimana cara memperbaiki semuanya, tapi Ayano Koji belum memberikan jawaban pasti. Dia masih mempertimbangkan langkah yang tepat. Pembicaraan mereka kemudian beralih ke topik yang lebih sensitif, tentang keputusan mengeluarkan Sakura pada ujian sebelumnya. Kei dengan ragu bertanya apa yang akan terjadi jika posisi itu adalah dirinya. Ayano Koji menjawab dengan logika yang dingin. Dalam kondisi saat ini, dia tidak akan memilih Kei. Tapi jika Kei adalah orang yang berbeda, tanpa koneksi dan pengaruh seperti sekarang, maka hasilnya bisa berbeda. Jawaban itu tidak sepenuhnya memuaskan Kei. Dia sebenarnya hanya ingin diyakinkan bahwa dia akan dilindungi apapun keadaannya. Ayano Koji menyadari bahwa dalam hal seperti ini, logika tidak selalu menjadi jawaban yang benar. Topik kemudian beralih ke keputusan Horikita yang memilih mempertahankan Kushida. Banyak yang meragukan keputusan itu, termasuk Kei. Namun Ayano Koji melihat sesuatu yang berbeda. Menurutnya, Kushida memiliki nilai yang tidak dimiliki Sakura. Bukan sekadar kemampuan, tapi sudut pandang dan peran yang bisa mendorong pertumbuhan Horikita sebagai pemimpin. Keputusan itu memang berisiko. Horikita seperti seseorang yang mencoba melompati rintangan tinggi tanpa persiapan. Dia mungkin berhasil melewatinya, tapi tetap bisa terluka. Seberapa parah dampaknya, itu masih belum bisa dipastikan. Waktu terus berjalan, dan akhirnya Hirata datang. Pembicaraan serius pun dimulai. Hirata mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi kelas, terutama menjelang festival olahraga. Hubungan antar siswa, khususnya para gadis, masih retak. Jika dibiarkan, kerjasama akan sulit terbangun. Dia meminta bantuan Ayano Koji, berharap mendapatkan solusi. Namun, jawaban yang diberikan tidak seperti yang diharapkan. Ayano Koji justru menyuruhnya untuk berbicara dengan Horikita terlebih dahulu. Sebagai pemimpin, Horikita harus menjadi pusat dari setiap penyelesaian masalah. Jika semua orang langsung bergantung pada orang lain, maka Horikita tidak akan pernah benar-benar berkembang. Hirata memahami maksud itu, tapi tetap merasa khawatir. Baginya, ini bukan sekadar masalah biasa. Ini menyangkut perasaan orang lain, dan kesalahan bisa berujung pada hubungan yang tidak bisa diperbaiki. Ayano Koji tidak menyangkal hal itu. Namun, dia juga melihat bahwa situasi ini tidak separah yang dibayangkan. Ini lebih seperti pertengkaran yang memanjang, bukan kehancuran total. Selama tidak ada kebencian mendalam, masih ada kemungkinan untuk memperbaikinya. Akhirnya, Ayano Koji memberi sedikit jaminan. Jika mereka benar-benar tidak bisa menyelesaikannya, dia akan turun tangan. Setelah Kei pulang lebih dulu, Hirata masih ingin berbicara secara pribadi. Dia menanyakan apakah benar ada jalan keluar untuk semua ini. Ayano Koji mengakui bahwa tidak ada solusi instan, terutama untuk masalah yang melibatkan Kushida dan Haruka. Namun, untuk kasus lain seperti Mii-chan, ada kemungkinan untuk memperbaiki keadaan, meski butuh waktu. Dia bahkan menyebutkan cara yang ekstrim.
Hirata berpura-pura membalas perasaan Michan. Cara itu bisa berhasil, tapi risikonya besar. Hirata langsung menolak. Baginya, itu hanya akan menyakiti orang tersebut di kemudian hari. Ayano Koji tidak memaksakan. Itu hanya salah satu opsi, bukan solusi utama. Percakapan mereka kemudian berubah menjadi lebih personal. Hirata mengungkapkan perasaannya tentang kejadian sebelumnya, tentang keputusan mengeluarkan Sakura. Meski dia ikut menyetujui saat itu, dia masih merasakan beban dari pilihan tersebut. Dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia menjadi lebih kuat atau justru mulai berubah menjadi seseorang yang berbeda. Ayano Koji memahami perasaan itu. Dalam situasi seperti itu, tidak ada pilihan yang benar-benar bersih. Semua keputusan memiliki konsekuensi. Hirata akhirnya mengakui bahwa sebagian dari dirinya masih menyimpan rasa tidak setuju, namun dia tetap memilih untuk percaya pada Ayano Koji. Bukan karena yakin sepenuhnya, tapi karena dia ingin percaya. Malam itu pun berakhir dengan perasaan yang belum sepenuhnya tenang. Masalah belum selesai, hubungan belum pulih, dan masa depan masih penuh ketidakpastian. Namun satu hal menjadi jelas, jalan yang mereka tempuh sekarang adalah jalan yang tidak bisa dihindari. Keesokan harinya, suasana kelas masih belum membaik. 3 kursi yang kosong tetap dibiarkan tanpa pemilik, seolah menjadi simbol bahwa masalah di kelas belum terselesaikan. Selama mereka belum kembali, sulit berharap keadaan bisa pulih sepenuhnya. Di tengah kekacauan itu, Ayano Koji duduk santai di mejanya sambil memainkan ponsel, menunggu pelajaran berikutnya dimulai. Tiba-tiba Sudo menghampirinya dan mengajak keluar dengan alasan ke kamar mandi. Meski terdengar sepele, raut wajah Sudo menunjukkan kalau ada hal serius yang ingin dibicarakan. Ayano Koji mengiyakan tanpa banyak tanya, lalu mereka berdua keluar kelas. Namun, belum sempat berjalan jauh, mereka dihentikan oleh Onodera. Ia tampak ragu saat menyadari Ayano Koji ikut bersama Sudo, seolah pembicaraannya tidak ingin didengar orang lain. Meski begitu, ia tetap menyampaikan maksudnya. Topiknya adalah festival olahraga yang akan datang. Onodera ingin berusaha keras meraih posisi pertama di kategori perempuan. Ia tahu Sudo juga mengincar hal yang sama di kategori laki-laki. Dari situlah ia mengusulkan sesuatu, bekerja sama dalam pertandingan berpasangan. Bagi Onodera, mereka berdua adalah kombinasi yang ideal. Selain sama-sama memiliki kemampuan fisik tinggi, mereka juga bisa saling melengkapi tanpa menghambat target masing-masing. Di tengah kondisi kelas yang sedang buruk, ia merasa mereka harus menjadi penggerak untuk membawa kelas maju. Sudo tidak langsung menjawab. Di satu sisi, ia mengakui kemampuan Onodera. Di sisi lain, terlihat jelas ada pertimbangan lain di pikirannya, perasaannya terhadap Horikita. Namun setelah berpikir sejenak, ia menyadari bahwa menolak tawaran itu hanya karena alasan pribadi adalah hal yang tidak masuk akal. Akhirnya, Sudo menerima ajakan tersebut. Mereka pun sepakat bekerja sama demi kemenangan kelas. Setelah Onodera kembali ke kelas dengan puas, Sudo sempat meminta pendapat Ayano Koji, dan Ayano Koji menilai keputusan itu adalah pilihan yang tepat. Barulah setelah itu mereka melanjutkan tujuan awal ke kamar mandi. Di sanalah Sudo mengungkapkan hal lain yang sebenarnya ingin ia bicarakan. Hubungan antara Aik dan Shinohara yang memburuk sejak rahasia mereka dibongkar oleh Kushida. Meski dulu Sudo sering bercanda ingin mereka putus, kali ini ia benar-benar khawatir. Ia ingin hubungan itu tetap berjalan baik. Ayano Koji menjelaskan bahwa masalah seperti ini tidak bisa diselesaikan tanpa komunikasi jujur antara kedua pihak. Namun, percakapan seperti itu beresiko memanas, sehingga diperlukan seseorang yang bisa menengahi dengan tenang. Sudo langsung menyadari bahwa ia bukan orang yang cocok untuk peran itu. Setelah berpikir, ia sampai pada satu nama, yaitu Hirata, sosok yang memang dikenal mampu menjaga keseimbangan hubungan antar siswa. Dengan keputusan itu, Sudo bertekad meminta bantuan Hirata. Hari itu berlanjut hingga sore. Seluruh sekolah mulai fokus mempersiapkan festival olahraga. Lapangan dan gym dipenuhi siswa yang berlatih dengan serius, terutama untuk pertandingan tim. Ayano Koji datang ke gym bersama Hirata untuk mengamati situasi. Di sana, mereka melihat betapa seriusnya kelas A berlatih. Meskipun kemampuan fisik mereka rata-rata, mereka menutupi kekurangan itu dengan kerjasama dan latihan yang terarah. Strategi mereka tampak jelas, mengandalkan usaha dan koordinasi tim. Sebaliknya, kelas lain belum menunjukkan kesiapan yang sama. Kelas Ichinose dan Riwen terlihat masih belum terorganisir, sementara kelas Horikita bahkan hampir tidak terlihat berlatih sama sekali. Dampak dari ujian sebelumnya masih terasa, membuat mereka sulit bersatu. Di tengah kondisi itu, kabar tentang kerjasama Sudo dan Onodera menjadi secercah harapan.
Jika keduanya mampu meraih hasil maksimal, peluang kelas untuk bersaing masih terbuka. Namun, Ayano Koji tahu bahwa dua orang saja tidak cukup. Kelas membutuhkan sistem kerjasama yang lebih luas, meskipun hanya bersifat sementara. Di akhir percakapan, Hirata menyebut bahwa Sudo ingin bertemu dengannya setelah sekolah. Ia curiga Ayano Koji berada di balik itu, tetapi Ayano Koji menolak anggapan tersebut. Pembicaraan kemudian beralih ke Mii-chan. Hirata tampak khawatir, merasa bertanggung jawab atas situasinya. Ayano Koji memahami perasaan itu, tetapi ia juga menyadari bahwa Hirata bukan orang yang tepat untuk menangani masalah tersebut kali ini. Dengan tenang, Ayano Koji memutuskan bahwa ia sendiri yang akan turun tangan. Bagi Ayano Koji, Mii-chan hanya membutuhkan sedikit dorongan, dan itu adalah sesuatu yang bisa ia lakukan tanpa melibatkan orang lain. Akhirnya, hari itu menutup minggu yang terasa jauh lebih berat dari biasanya. Sudah 5 hari penuh sejak ujian khusus berlalu. Dan selama itu pula, Kushida, Wang, serta Hasebe tidak pernah muncul di kelas. Ketidakhadiran mereka perlahan berubah dari sekadar kekhawatiran menjadi tekanan yang nyata. Namun, waktu tidak pernah berhenti. Kegiatan sekolah tetap berjalan, persiapan festival olahraga, tugas OSIS, hingga pelajaran harian terus datang tanpa memberi kesempatan untuk bernapas. Horikita merasakan semuanya menumpuk, seolah jika ia lengah sedikit saja dirinya bisa runtuh. Tapi ia menahan diri. Ia telah menyatakan akan membawa mereka kembali, dan itu berarti tidak ada ruang untuk menyerah. Meski begitu, usahanya selama ini belum membuahkan hasil. Sempat terlintas di benaknya untuk meminta bantuan Kiyotaka Ayano Koji. Ia tahu, jika meminta, kemungkinan besar Ayano Koji akan membantu, bahkan mungkin memberikan jawaban yang ia butuhkan. Tapi kali ini Horikita menahan diri. Ini adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Ia harus menyelesaikannya sendiri. Setelah jam terakhir berakhir, Horikita langsung mengejar Cabashira Sensei. Ia ingin memastikan kondisi ketiga siswa yang absen itu, sekaligus mencari kepastian tentang konsekuensi yang mungkin terjadi. Dari penjelasan gurunya, diketahui bahwa Wang dan Hasebe mengaku sakit, meski tidak melakukan pemeriksaan seperti yang seharusnya. Sementara Kushida hanya mengatakan bahwa ia sedang beristirahat, tanpa penjelasan lebih lanjut. Meski terdengar mencurigakan, pihak sekolah masih memberikan toleransi, mengingat rekam jejak mereka yang selama ini baik. Penjelasan itu sedikit meringankan beban di hati Horikita. Namun, kelegaan itu tidak bertahan lama. Cabashira kemudian mengingatkan bahwa batas waktu hampir habis. Jika mereka tetap tidak masuk hingga minggu depan, maka 100 poin kelas yang diperoleh dengan susah payah akan hilang begitu saja. Pesan itu jelas, Horikita harus bertindak sekarang, sebelum semuanya terlambat. Di tengah percakapan itu, keraguan yang selama ini ia pendam akhirnya muncul ke permukaan. Ia mempertanyakan keputusannya saat ujian, mengeluarkan Sakura demi mendapatkan poin kelas. Ia tidak sepenuhnya menyesal, tapi hatinya goyah. Cabashira tidak memberikan jawaban pasti. Ia justru menekankan bahwa keputusan sebesar itu memang akan selalu meninggalkan bekas. Tidak ada pilihan yang benar-benar sempurna. Bahkan orang dewasa pun sering membuat kesalahan, lalu belajar dari sana. Horikita diingatkan bahwa saat itu, ia bertindak sebagai pemimpin. Ia memilih jalan yang ia anggap terbaik dengan informasi yang dimilikinya. Dan hasil dari keputusan itu tidak harus langsung diakui oleh semua orang. Yang terpenting adalah ia tidak lari dari pilihan yang sudah diambil. Perkataan itu tidak sepenuhnya menghapus keraguan, tapi cukup untuk membuat Horikita berdiri lebih tegak. Ia mulai memahami bahwa kepemimpinan bukan soal selalu benar, melainkan soal bertanggung jawab sampai akhir. Pembicaraan mereka kemudian beralih ke Kushida. Horikita mengakui bahwa ia sudah mencoba berkali-kali, tapi selalu gagal. Kushida tidak pernah membuka pintu, tidak merespons panggilan, seolah sengaja menghindar. Bahkan Horikita merasa Kushida mungkin menikmati situasi ini, melihatnya kebingungan dan tidak berdaya. Cabashira menyadari bahwa ini bukan masalah yang bisa diselesaikan dengan pendekatan biasa. Ia bahkan meragukan apakah seseorang seperti Hirata bisa membantu, karena Kushida bukan tipe yang akan membuka diri, hanya karena dibujuk dengan kebaikan hati. Satu saran pun diberikan, jangan terpaku hanya pada teman sekelas. Membawa orang luar memang beresiko, terutama karena menyangkut rahasia Kushida. Tapi jika itu bisa membuka jalan, maka layak untuk dipertimbangkan. Pada akhirnya, Horikita harus memutuskan sendiri apa yang ingin ia lakukan terhadap Kushida. Itulah inti dari semuanya. Setelah percakapan itu berakhir, Cabashira pergi meninggalkan Horikita di tangga. Untuk beberapa saat, Horikita hanya berdiri diam, menatap punggung gurunya yang semakin menjauh. Ia memang belum menemukan jawaban. Namun,
Satu hal sudah pasti, tekadnya kembali menguat. Apapun yang terjadi, ia akan terus mencoba. Setelah menyelesaikan belanja di Kiyaki Mall, Horikita kembali ke asrama. Namun, baru saja sampai di depan lift, ia mendapati Ibuki berdiri di sana dengan wajah kesal seolah sudah menunggunya. Horikita mencoba mengabaikannya, tapi Ibuki langsung meledak dan menuntut penjelasan tentang sebuah pesan yang pernah dikirimkan kepadanya. Pesan itu ternyata adalah provokasi yang dulu dibuat Horikita. Tujuannya sederhana, mencegah Ibuki bertindak ceroboh dan berujung dikeluarkan dari sekolah. Dengan memancing egonya, Horikita berharap Ibuki akan tetap bertahan. Penjelasan itu tidak benar-benar membuat Ibuki puas, tapi ia juga tidak bisa menyangkal sepenuhnya. Setelah percakapan singkat yang penuh ketegangan, Horikita berniat naik ke lantai Kushida. Namun, ketika lift membawanya naik, langkah Horikita justru terhenti. Di depan pintu tujuan, ia membeku. Semua tekad yang ia kumpulkan seakan runtuh dalam sekejap. Ia sadar, meski sudah datang sejauh ini, ia belum tahu bagaimana cara menghadapi Kushida. Lift kembali turun tanpa ia sadari. Saat pintu terbuka di lantai bawah, Ibuki yang hendak masuk terkejut melihat Horikita masih di dalam. Dari situ, sebuah ide tiba-tiba muncul di benak Horikita. Ia menghentikan pintu lift dan, tanpa ragu, meminta bantuan Ibuki. Tentu saja Ibuki menolak mentah-mentah. Ia tidak punya alasan membantu, apalagi untuk urusan kelas lain. Tapi Horikita tidak mundur. Ia menawarkan sesuatu yang sulit ditolak, kesempatan bertanding langsung di festival olahraga. Ibuki yang sejak awal mengincar kesempatan itu akhirnya tertarik. Setelah negosiasi singkat, mereka sepakat dengan 3 pertandingan sebagai penentuan siapa yang lebih unggul. Dengan kesepakatan itu, Ibuki pun setuju membantu. Horikita lalu menjelaskan situasi Kushida secara jujur, tanpa menyembunyikan apapun. Ia mengambil resiko besar dengan membocorkan rahasia itu, tapi menurutnya, ini satu-satunya cara untuk membuka jalan. Ibuki mendengarkan dengan sikap acuh. Tapi satu hal jelas, ia tidak peduli soal moral. Baginya, semua orang punya sisi gelap, dan justru karena itu, ia tidak terlalu terkejut dengan sifat asli Kushida. Tanpa banyak basa-basi, Ibuki langsung menuju kamar Kushida. Percobaan pertama benar-benar kacau. Ia berpura-pura sakit perut dan mencoba memancing Kushida membuka pintu, tapi aktingnya terlalu buruk dan jelas tidak berhasil. Namun Ibuki tidak menyerah. Kali ini, ia mengganti pendekatan. Ia mulai memprovokasi Kushida dengan kata-kata tajam, menyerang harga dirinya, merendahkan citra gadis baik yang selama ini ia bangun. Kata-katanya kasar dan tanpa ampun. Bahkan ia sampai menendang pintu dengan keras. Dan akhirnya berhasil. Pintu terbuka. Kushida muncul dengan ekspresi dingin, jelas terganggu. Tapi itu sudah cukup. Horikita akhirnya mendapat kesempatan yang selama ini ia tunggu. Tanpa ragu, Horikita masuk ke dalam bersama Ibuki. Di dalam kamar yang rapi dan teratur itu, suasana langsung dipenuhi ketegangan. Kushida dengan tenang mengakui keadaannya, ia tidak berniat kembali ke sekolah. Baginya, semuanya sudah berakhir. Ia memilih tetap absen sebagai bentuk balas dendam terhadap Horikita. Dengan cara itu, kelas akan terus dirugikan dan Horikita akan menanggung akibatnya. Horikita mencoba membujuknya, tapi dengan cepat menyadari sesuatu. Semua yang ia katakan selama ini hanyalah demi dirinya sendiri dan kelas, bukan untuk Kushida. Dan di titik itu, pendekatannya berubah. Alih-alih memohon, Horikita mulai bicara dengan jujur dan keras. Ia menyebut Kushida kekanak-kanakan, seseorang yang tidak bisa menghadapi kenyataan dan memilih melarikan diri. Kata-katanya tajam, bahkan menyakitkan. Kushida yang selama ini tenang akhirnya terpancing emosi. Namun Horikita tidak berhenti. Ia terus menekan, menunjukkan bahwa Kushida masih punya kesempatan bukan untuk orang lain, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tidak perlu lagi menjadi orang baik seperti dulu. Ia hanya perlu menggunakan kemampuannya untuk mencapai tujuannya sendiri, bertahan dan naik ke kelas A. Itu bukan tentang memperbaiki citra, itu tentang bertahan hidup. Kata-kata itu perlahan mulai menggoyahkan Kushida. Setelah keheningan panjang, akhirnya Kushida membuat keputusan. Ia akan kembali ke sekolah, tapi bukan untuk Horikita, dan bukan untuk kelas, melainkan untuk dirinya sendiri. Kesepakatan pun tercapai. Sebagai simbol hubungan mereka, Kushida mengulurkan tangan kiri, tanda permusuhan, bukan persahabatan. Horikita menerimanya tanpa ragu. Namun, ketegangan yang terpendam belum sepenuhnya hilang. Kushida tiba-tiba melampiaskan emosinya dengan menjepit pipi Horikita. Horikita membalas. Keduanya saling tarik tanpa ampun, seperti anak kecil yang bertengkar. Pertarungan aneh itu berlangsung beberapa saat, sampai akhirnya mereka berhenti sendiri, kelelahan dan sama-sama memerah.
Ibuki yang sejak tadi menonton hanya menganggap semuanya konyol dan pergi lebih dulu. Akhirnya, Horikita keluar dari kamar itu. Pipinya masih terasa sakit, tapi satu hal sudah pasti, Kusida akan kembali. Dan sekarang, yang tersisa hanyalah menepati janji kepada Ibuki, serta menghadapi pertarungan yang akan datang di festival olahraga. Shin lalu berpindah ke tempat lain. Di saat itu, Michan terbangun dengan kepala terasa berat, seolah tubuhnya sendiri menolak untuk bangkit. Bukan karena sakit, melainkan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Selama 5 hari, ia tidak masuk sekolah, sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Pikiran itu terus berputar, membuatnya sulit menenangkan diri. Untuk mengalihkan perhatian, ia membuka ponselnya. Banyak pesan masuk yang belum ia baca, tapi ia justru membuka galeri foto. Jarinya berhenti pada sebuah foto lama, foto dirinya bersama Hirata di awal masa sekolah. Saat itu, ia bahkan belum punya teman dekat. Senyum di wajahnya masih canggung, jauh berbeda dengan sekarang. Meski ia sendiri merasa belum benar-benar pandai tersenyum. Kenangan itu membawa Michan kembali ke masa ketika ia pertama kali beradaptasi di Jepang. Hirata adalah orang pertama yang membuatnya merasa nyaman. Tanpa ia sadari, perasaan kagum itu perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Namun, ia memendamnya karena merasa tidak mungkin bisa menggapai seseorang seperti Hirata. Kini, rahasia itu sudah terbongkar di depan kelas. Rasa malu dan takut membuatnya semakin terpuruk. Ia bahkan tak yakin bisa kembali menghadapi teman-temannya. Bersamaan dengan itu, muncul rasa bersalah lain tentang keputusan yang ia ambil saat ujian. Ketika ia ikut menyetujui pengeluaran Sakura tanpa memikirkan perasaan orang lain. Perasaan itu menekan dadanya semakin dalam. Namun di tengah kebingungan, ia teringat pesan dari Ayano Koji. Pesan singkat itu seolah mencerminkan isi hatinya sendiri, keinginan untuk bertemu dan berbicara secara langsung. Setelah ragu cukup lama, Michan akhirnya memberanikan diri untuk menghubunginya. Suaranya gemetar saat berbicara di telepon, tapi Ayano Koji menerimanya dengan tenang dan memintanya menunggu sebentar. Setelah bersiap, Michan keluar dari kamarnya. Di depan pintu, seperti hari-hari sebelumnya, ada kantong plastik berisi makanan. Seseorang diam-diam terus mengirimkan makanan untuknya selama ia mengurung diri. Ia tidak tahu siapa pengirimnya, tapi bantuan itu membuatnya bertahan selama ini. Dengan perasaan campur aduk, ia menuju kamar Ayano Koji. Di lorong, ia bertemu Karuizawa yang baru saja keluar dari kamar tersebut. Michan sempat merasa canggung, bahkan khawatir dirinya mengganggu. Namun, Karuizawa justru bersikap lebih lembut dari yang ia bayangkan. Ia memberi dorongan singkat, menyuruh Michan berbicara jujur tanpa ragu. Dorongan itu cukup untuk membuat Michan melangkah maju. Ia akhirnya mengetuk pintu, dan Ayano Koji menyambutnya masuk. Di dalam kamar, suasana terasa canggung. Michan masih gugup, tapi ia memaksakan diri untuk duduk dan berbicara. Ia ingin mengetahui banyak hal tentang kelas, tentang teman-temannya, dan juga tentang Ayano Koji sendiri. Percakapan mereka tidak mengalir mulus, namun perlahan Michan mulai membuka diri. Ia juga menanyakan soal makanan yang terus dikirim ke kamarnya. Tapi Ayano Koji tidak mengetahui apa-apa tentang itu. Dari situ, Ayano Koji mengarahkannya untuk melihat kenyataan yang selama ini ia hindari, bahwa banyak orang sebenarnya peduli padanya. Namun di saat yang sama, ia juga menunjukkan sisi lain, bahwa ketidakhadiran Michan justru bisa menjadi beban bagi kelas. Kata-kata itu terasa tajam, tapi justru itulah yang dibutuhkan. Michan tidak ingin terus lari dari masalah. Ia mulai memahami bahwa bukan hanya dirinya yang terluka, tapi juga orang-orang di sekitarnya, termasuk Hirata. Perlahan, ekspresinya berubah. Rasa ragu yang sebelumnya mendominasi mulai tergantikan oleh tekad. Ia menyadari bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan menghadapi semuanya secara langsung. Dengan suara yang lebih tegas dari sebelumnya, Michan menyatakan bahwa ia akan kembali ke sekolah, bukan karena terpaksa, tapi karena ia sendiri yang menginginkannya. Setelah mengucapkan terima kasih berkali-kali, ia akhirnya meninggalkan kamar Ayano Koji. Bagi Ayano Koji, itu hanya satu masalah yang sementara terselesaikan. Namun, malam itu belum berakhir. Tak lama setelah Michan pergi, bel pintunya berbunyi lagi. Kali ini, yang datang adalah Amasawa Ichika. Berbeda dengan Michan, kehadiran Amasawa terasa mengganggu dan penuh maksud tersembunyi. Ia masuk tanpa banyak izin, lalu mulai memeriksa kamar seolah mencari sesuatu. Tingkah lakunya santai, tapi jelas bukan tanpa tujuan. Ayano Koji menyadari bahwa semua itu hanyalah kedok. Amasawa sebenarnya sedang memastikan tidak ada pihak lain yang mengawasi, sebelum ia menyampaikan sesuatu yang lebih penting.
Ia memberi petunjuk tentang adanya seseorang lain dari White Room yang masih bergerak di balik layar, seseorang yang berpotensi menjadi ancaman serius. Meski sempat menawarkan untuk membocorkan identitasnya, Ayano Koji menolak. Ia tahu informasi seperti itu tidak datang tanpa risiko. Setelah menyampaikan peringatannya, Amasawa pergi begitu saja, meninggalkan suasana yang kembali sunyi. Malam semakin larut. Ayano Koji menerima pesan dari Akito, kabar bahwa Haruka akan kembali ke sekolah. Meski belum sepenuhnya menyelesaikan masalah, itu tetap menjadi perkembangan yang positif. Hari itu berakhir dengan kelelahan yang tak biasa. Banyak hal terjadi dalam waktu singkat, dan semuanya menyisakan dampak yang belum benar-benar selesai. Namun setidaknya, satu persatu keadaan mulai bergerak ke arah yang lebih baik. Scene lalu berpindah ke arah lain, yang dimana terlihat suasana di kafe itu terasa berat sejak awal. Tidak ada obrolan ringan, tidak ada senyum. Haruka duduk dengan tatapan kosong, sementara Akito dan Keisei hanya diam di sampingnya. Ketika Ayano Koji dan Horikita tiba, percakapan langsung mengarah ke inti masalah tanpa basa-basi. Haruka tidak benar-benar ingin mendengar alasan. Ia hanya ingin memastikan satu hal, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh orang-orang yang telah mengorbankan sahabatnya. Horikita menjawab dengan tenang, mencoba tetap rasional seperti biasanya. Ia mengakui bahwa keputusan saat itu bukanlah sesuatu yang ideal. Tidak ada yang menginginkan seseorang dikeluarkan. Namun dalam situasi itu, mereka memilih hasil terbaik untuk kelas. Bagi Haruka, jawaban seperti itu tidak berarti apa-apa. Baginya, semua itu terdengar seperti pembenaran. Airi bukan sekadar seseorang yang bisa dikorbankan demi angka dan posisi kelas. Airi adalah sahabatnya, satu-satunya orang yang selalu ada untuknya. Perasaan itu akhirnya meluap. Haruka mulai berbicara lebih jujur. Ia tidak lagi menyembunyikan emosinya di balik sikap dingin. Ia mengungkapkan bagaimana ia menghabiskan hari-harinya selama seminggu terakhir, terbaring tanpa semangat, tidak bisa tidur dengan tenang, tidak punya keinginan untuk keluar dari kamar. Bukan karena tubuhnya sakit, tapi karena hatinya yang hancur. Di sisi lain, Horikita tetap berdiri pada posisinya. Ia tidak menyangkal kesalahan, tapi juga tidak menarik kembali keputusan yang telah dibuat. Ia menerima bahwa dirinya bertanggung jawab, namun ia juga percaya bahwa itu adalah pilihan yang harus diambil. Ketegangan di antara keduanya semakin terasa. Ayano Koji hanya mengamati. Ia tahu ini bukan situasi yang bisa diselesaikan dengan logika sederhana. Ini bukan soal benar atau salah, tapi soal perasaan yang tidak bisa diukur. Haruka kemudian mengalihkan pandangannya, kali ini ke arah Ayano Koji. Jika Horikita adalah orang yang mengambil keputusan sebagai pemimpin, maka Ayano Koji adalah orang yang mendorong keputusan itu hingga benar-benar terjadi. Sosok yang memastikan semuanya berjalan tanpa ragu. Dalam pandangan Haruka, dialah yang paling bertanggung jawab. Namun berbeda dengan Horikita, Ayano Koji tidak memberikan pembelaan panjang. Ia tidak mencoba melunakkan suasana. Ia hanya menerima kenyataan itu apa adanya. Sikap itu justru membuat suasana semakin sunyi. Akito dan Keisei tetap tidak ikut campur. Mereka berada di posisi yang sulit. Di satu sisi mereka memahami Haruka, di sisi lain mereka juga mengerti alasan di balik keputusan tersebut. Tidak ada kata yang bisa mereka ucapkan tanpa menyakiti salah satu pihak. Percakapan itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam. Haruka tidak mencari permintaan maaf. Ia juga tidak mencari penjelasan logis. Yang ia inginkan hanyalah satu hal, pengakuan bahwa keputusan itu telah melukai seseorang secara nyata. Dan meskipun Horikita sudah mengakuinya, bagi Haruka itu belum cukup. Di dalam dirinya, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang belum bisa ia lepaskan begitu saja. Pertemuan di kafe itu bukanlah akhir dari masalah. Justru sebaliknya, itu menjadi awal dari konflik baru yang lebih dalam. Ayano Koji menyadari hal itu dengan jelas. Michan mungkin sudah menemukan keberanian untuk kembali. Kushida sudah memilih jalannya sendiri, namun Haruka berbeda. Ia tidak hanya terluka, ia menyimpan sesuatu yang berpotensi menjadi ancaman di masa depan. Dan dari cara ia menatap mereka hari itu, jelas bahwa luka itu tidak akan sembuh dengan mudah. Percakapan di meja kafe itu berubah semakin tajam. Horikita tidak mencoba menyembunyikan kekurangannya sebagai pemimpin. Ia mengakui bahwa dirinya masih jauh dari sempurna. Namun bagi Haruka, itu tidak berarti apa-apa. Nada bicaranya jelas. Ia tidak sedang mencari refleksi diri dari Horikita, melainkan mempertanyakan keputusan yang sudah diambil. Janji lama tentang mengincar pengkhianat kembali diangkat. Horikita mengaku bahwa cara pandangnya saat itu terlalu naif. Ia tidak mencoba menyangkal kesalahan itu, tapi juga tidak menyesali arah yang telah diambil.
Baginya, yang terpenting sekarang adalah bagaimana memanfaatkan pengalaman itu ke depan. Namun bagi Haruka, ada hal yang tidak bisa diterima begitu saja. Beberapa kesalahan, menurutnya, tidak bisa dimaafkan. Ketika pembahasan beralih ke keputusan mempertahankan Kushida, suasana semakin tegang. Horikita tetap teguh. Ia memilih Kushida karena percaya gadis itu masih memiliki nilai besar bagi kelas. Bahkan, jika harus menanggung kebencian dari teman sekelasnya, ia sudah siap. Haruka menolak mentah-mentah pemikiran itu. Baginya, tidak ada alasan yang cukup untuk menjadikan Airi sebagai korban. Di matanya selalu ada pilihan lain, siapapun selain sahabatnya itu. Pernyataan itu bukan sekadar emosi sesaat. Haruka dengan tegas mengatakan bahwa ia tidak akan pernah menerima Horikita, apapun yang terjadi di masa depan. Horikita tidak membalas dengan emosi. Ia hanya menyatakan bahwa ia akan terus berusaha sampai suatu hari bisa diterima, meski jelas itu terdengar mustahil. Ketika Haruka menuntut sesuatu yang tidak mungkin, yaitu mengembalikan Airi, Horikita tidak bisa memberikan jawaban selain kenyataan. Tidak ada yang bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Rasa frustrasi Haruka akhirnya memuncak. Ia bahkan menarik rambutnya sendiri, meluapkan tekanan yang selama ini ia tahan. Horikita sempat menyinggung bahwa jika Haruka begitu menentang, seharusnya ia melawan sejak awal. Tapi bahkan itu pun diakui sebagai hal yang sia-sia. Situasi saat itu memang tidak memberi ruang bagi perlawanan. Pembicaraan kemudian menyeret Ayano Kouji ke dalam pusat konflik. Haruka menatapnya dengan jijik. Baginya Ayano Kouji adalah orang yang secara langsung mendorong Airi ke sudut tanpa ampun. Sesuatu yang menurutnya tidak mungkin dilakukan oleh orang biasa. Kali ini Ayano Kouji tidak menghindar. Ia menjelaskan sudut pandangnya dengan tenang. Keputusan itu bukan semata-mata soal individu, tapi tentang efek yang ditimbulkan pada seluruh kelas. Dengan adanya pengorbanan, siswa lain yang berada di posisi bawah menjadi sadar akan risiko mereka sendiri. Logika itu dingin bahkan kejam. Haruka langsung menolaknya. Baginya itu tidak berbeda dengan sistem kejam seperti kelas Ryuan yang membuang siapapun yang dianggap lemah. Namun Ayano Kouji menegaskan bahwa perbedaannya ada pada tujuan. Ini bukan soal kekejaman tanpa arah, melainkan upaya meminimalkan kerugian yang tak terhindarkan. Meski begitu, penjelasan itu tetap tidak bisa menjangkau hati Haruka. Baginya, semua itu hanyalah alasan untuk membenarkan keputusan yang sudah merenggut seseorang yang ia sayangi. Ketika Horikita membandingkan situasi ini dengan pengeluaran siswa lain di masa lalu, Haruka langsung menolak. Baginya, perbedaan terbesar ada pada kedekatan. Kali ini, yang hilang adalah seseorang yang berarti baginya. Dan ia tidak mau menerima kenyataan itu. Horikita mulai menyadari bahwa masalah ini tidak akan selesai dalam waktu singkat. Haruka bukan seperti yang lain, ia tidak hanya terluka, tapi juga siap bertahan dalam konflik panjang. Namun satu hal yang membuat Horikita masih berharap adalah fakta bahwa Haruka tetap datang ke sekolah. Sayangnya, alasan dibalik itu jauh dari harapan. Haruka kembali bukan untuk berdamai. Ia kembali untuk mencari jawaban yang tidak ia temukan saat mengurung diri di kamar. Dan jawaban itu perlahan mulai terbentuk. Ia mengangkat kepalanya, lalu menyampaikan niatnya dengan jelas. Ia ingin membalas, bukan sekadar ancaman kosong, tapi tekad yang dingin dan serius. Ia akan membuat Horikita dan Ayano Kouji menyesali keputusan mereka. Setelah mengatakan itu, Haruka berdiri dan pergi tanpa menyentuh minumannya. Akito segera menyusulnya, jelas tidak bisa membiarkannya sendirian. Keheningan tertinggal di meja itu. Keisei yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Ia tidak sepenuhnya berpihak pada siapapun. Ia memahami kedua sisi, baik keputusan rasional maupun perasaan yang terluka. Baginya, semua ini berakar pada satu hal sederhana, keinginan manusia untuk menyelamatkan diri sendiri. Ia mengakui bahwa dirinya pun tidak cukup kuat untuk memahami perasaan Haruka sepenuhnya. Karena itu, ia tidak merasa berhak menghentikannya meskipun tindakannya nanti bisa merugikan kelas. Dengan nada pelan, Keisei menyatakan bahwa kelompok mereka sudah retak, tidak akan kembali seperti dulu. Namun ia tetap memilih untuk melangkah maju dengan caranya sendiri, berkontribusi pada kelas, meski hanya melalui kemampuan akademisnya. Karena jika tidak, suatu saat nanti ia juga bisa menjadi korban berikutnya. Percakapan itu berakhir tanpa solusi. Yang tersisa hanyalah garis pemisah yang semakin jelas antara logika dan perasaan, antara tujuan kelas dan kehilangan pribadi. Dan di tengah semua itu, sebuah konflik baru telah lahir. Shin lalu berpindah di sebuah ruang karaoke di dalam Keyaki Mall.
tempat Ayano Koji datang memenuhi ajakan Horikita. Pilihan tempat itu terasa agak aneh untuk sekadar berbicara. Apalagi mereka sebenarnya bisa saja bertemu di kamar seperti biasanya. Namun sejak awal, Ayano Koji sudah menduga bahwa pertemuan ini tidak hanya melibatkan mereka berdua. Horikita tampak tenang seperti biasa. Ia bahkan sempat menawarkan untuk bernyanyi, meski pada akhirnya ia sendiri memilih membuka buku dan belajar sambil menunggu. Suasana ruangan pun menjadi sunyi, hanya diisi waktu yang berjalan perlahan. Ketika waktu yang dijanjikan terlewat, Horikita mulai terlihat sedikit gelisah. Orang yang mereka tunggu belum juga datang. Tak lama kemudian, pintu akhirnya terbuka. Yang muncul adalah sosok yang cukup mengejutkan, Katsuragi Kohei dari kelas Ryuen. Ia tidak datang sendiri. Di belakangnya, Ryuen Kakeru ikut masuk dengan sikap santai dan penuh percaya diri. Pertemuan itu langsung terasa tegang. Sejak awal, Ryuen mencoba menggoyahkan Horikita dengan komentar provokatif, menyinggung keputusan kelasnya yang mengorbankan seseorang demi poin. Namun Horikita tidak terpancing. Ia tetap tenang, bahkan berani membalas dengan sikap yang lebih tegas daripada sebelumnya. Perubahan dalam dirinya jelas terlihat, dan itu juga disadari oleh Katsuragi. Tanpa berlama-lama, Horikita menyampaikan tujuan utamanya. Ia mengusulkan kerjasama dengan kelas Ryuen untuk menghadapi festival olahraga yang akan datang. Tujuannya jelas, menjatuhkan kelas Sakayanagi yang saat ini berada di puncak. Katsuragi menanggapi dengan serius. Ia memahami logika di balik usulan tersebut. Dalam sistem festival, kerjasama antar kelas bisa memberikan keuntungan besar, terutama dalam kompetisi tim. Jika dua kelas kuat bergabung, peluang mereka untuk mengamankan posisi teratas akan meningkat drastis. Namun masalah utamanya adalah Ryuen. Sosok yang dikenal tidak bisa dipercaya, bahkan oleh rekan satu kelasnya sendiri. Katsuragi sendiri secara terang-terangan mengakui hal itu. Ia memperingatkan bahwa bekerja sama dengan Ryuen berarti mengambil risiko besar. Meski begitu, Horikita tetap pada pendiriannya. Ia mengakui risiko tersebut, tetapi juga menyadari bahwa tanpa langkah berani, mereka tidak akan bisa mengejar kelas A. Ia memilih untuk bertaruh, mempercayai Katsuragi sebagai penyeimbang dalam kelas Ryuen. Di sisi lain, Ryuen tidak langsung menolak. Ia mendengarkan sambil mengamati, mencoba membaca situasi. Baginya, kerjasama ini bukan hanya soal menang, tapi juga soal keuntungan pribadi. Ia bahkan mencoba menambahkan syarat. Jika salah satu kelas mendapatkan lebih banyak poin, maka selisihnya harus dibayar dengan poin pribadi setiap bulan. Namun, Horikita menolak syarat itu tanpa ragu. Baginya, pertarungan untuk posisi pertama harus tetap murni. Ia tidak mau mengorbankan prinsip hanya demi kesepakatan. Ketegangan sempat meningkat, terutama ketika Ryuen mencoba mengintimidasi dengan kemungkinan menggunakan cara-cara kotor seperti tahun sebelumnya. Tapi, Horikita tetap tidak mundur. Ia bahkan siap mengakhiri negosiasi jika kerjasama ini terlalu berisiko. Di titik itulah dinamika mulai berubah. Katsuragi melihat bahwa Horikita benar-benar telah berkembang. Ia bukan lagi gadis yang mudah ditekan seperti dulu. Dengan pertimbangan rasional, Katsuragi mulai condong menerima kerjasama tersebut. Ryuen akhirnya ikut mengambil keputusan. Ia setuju untuk bekerja sama meskipun tetap dengan sikap khasnya yang penuh tantangan. Kesepakatan pun mulai terbentuk dengan rencana untuk mengikatnya dalam kontrak resmi yang melibatkan pihak sekolah agar tidak bisa dilanggar. Namun pembahasan belum selesai, mereka mulai memikirkan kemungkinan lain. Bagaimana jika kelas Sakayanagi dan Ichinose juga bekerja sama? Situasi bisa menjadi jauh lebih rumit. Di tengah diskusi itu, Ayano Koji yang sejak tadi diam akhirnya ikut berbicara. Ia menawarkan sesuatu yang langsung mengubah arah percakapan. Ia menyatakan bahwa dirinya bisa memastikan Sakayanagi tidak akan berpartisipasi dalam festival olahraga. Pernyataan itu mengejutkan semua orang. Namun, Ayano Koji tidak menjelaskan detail caranya. Ia hanya meminta satu hal sebagai imbalan. Jangan mengharapkan dirinya untuk menyumbang poin dalam festival nanti. Ryuen tidak keberatan. Baginya, menyingkirkan Sakayanagi jauh lebih berharga. Katsuragi pun menerima dengan logika yang sama. Horikita sendiri sempat ragu, tetapi pada akhirnya memilih untuk mempercayainya. Dengan itu, fondasi rencana besar mulai terbentuk. Dua kelas telah sepakat bekerja sama, dengan satu tujuan utama menjatuhkan kelas A. Namun, sebelum pertemuan berakhir, Ayano Koji mengajukan satu ide tambahan, sebuah strategi lain yang bahkan membuat Horikita dan Katsuragi terkejut. Ryuen sempat menolak karena tidak menyukai usulan yang datang darinya. Tetapi, setelah dipertimbangkan lebih dalam, ide itu justru dinilai efektif.
Akhirnya, mereka semua sepakat untuk melanjutkan rencana tersebut. Pertemuan di ruang karaoke itu pun berakhir dengan sebuah aliansi yang tak terduga. Di balik kesepakatan tersebut, tersembunyi ketegangan, ambisi, dan rencana besar yang akan menentukan arah pertarungan mereka ke depan. Scene lalu berpindah di malam hari. Suasana di kafe Keyaki Mall terasa tenang. Di salah satu sudut, Sakayanagi duduk bersama Kamuro dan Hashimoto. Pertemuan itu tidak direncanakan sebelumnya, namun ekspresi Sakayanagi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang cukup penting untuk dibahas. Ia langsung mengungkapkan perkembangan terbaru yang baru saja ia ketahui, kelas Ryuen dan kelas Horikita telah menjalin kerjasama untuk festival olahraga. Kabar itu membuat suasana berubah seketika. Hashimoto terlihat tertarik sekaligus waspada, sementara Kamuro menunjukkan ketidaknyamanan yang jelas. Kerjasama dua kelas kuat seperti itu bukanlah kabar baik bagi mereka. Sakayanagi menjelaskan dengan tenang bahwa situasi kini telah berubah drastis. Jika semua kelas bertarung sendiri-sendiri, masih ada kemungkinan untuk menang di berbagai posisi. Namun, dengan adanya aliansi itu, keseimbangan kekuatan menjadi berat sebelah. Ia bahkan menyatakan dengan lugas bahwa jika dibiarkan, kelas mereka akan kalah. Pernyataan itu bukan sekadar asumsi, melainkan analisis yang didasarkan pada kondisi saat ini. Dua kelas yang bekerja sama, ditambah koordinasi dalam kompetisi tim, akan jauh lebih unggul dibanding satu kelas yang bergerak sendiri. Meski begitu, Sakayanagi tidak terlihat panik. Justru sebaliknya, ia tampak menikmati situasi tersebut. Ia mulai menjelaskan kemungkinan yang bisa terjadi. Jika Ryuen berkhianat, hasilnya mungkin masih bisa menguntungkan mereka. Namun, jika kerjasama itu berjalan mulus, dan kelas Horikita justru yang keluar sebagai pemenang, itulah skenario yang paling berbahaya. Dengan kata lain, ancaman terbesar bukan lagi Ryuen, melainkan kelas Horikita yang terus berkembang. Setelah mempertimbangkan semuanya, Sakayanagi mengambil keputusan yang mengejutkan. Ia menyatakan akan ikut berpartisipasi dalam festival olahraga. Keputusan itu membuat Kamuro dan Hashimoto terdiam. Kondisi fisik Sakayanagi jelas menjadi kendala, dan partisipasinya beresiko membuatnya terlihat lemah di depan umum. Namun Sakayanagi tidak memedulikan hal itu. Baginya, yang terpenting adalah mematahkan asumsi lawan. Jika mereka mengandalkan ketidakhadirannya sebagai dasar strategi, maka ia akan menghancurkan perhitungan itu. Ia sadar bahwa dirinya tidak akan memberi kontribusi besar dalam hal fisik. Namun kehadirannya saja sudah cukup untuk mengacaukan koordinasi lawan dan membuka celah dalam kerjasama mereka. Dengan keyakinan penuh, ia menyatakan bahwa hubungan antara Horikita dan Ryuen tidak sekuat yang terlihat. Jika diberi tekanan yang tepat, celah itu bisa dimanfaatkan. Kamuro dan Hashimoto akhirnya menerima keputusan tersebut. Mereka sudah terbiasa mengikuti strategi Sakayanagi, dan sejauh ini hasilnya selalu membawa mereka unggul. Di balik senyum tenangnya, terlihat jelas bahwa Sakayanagi justru menikmati situasi yang semakin rumit ini. Beberapa hari kemudian, suasana berubah jauh lebih santai. Ayano Kouji berjalan bersama Kei di Keyaki Mall setelah pulang sekolah. Mereka menghabiskan waktu seperti pasangan pada umumnya, meskipun masih menerima tatapan dari siswa lain di sekitar mereka. Kei sendiri tampak tidak terganggu. Ia sudah terbiasa dengan perhatian seperti itu. Hari itu, Kei mengajak Ayano Kouji berkeliling toko, terutama toko elektronik. Awalnya terlihat seperti aktivitas biasa, namun ternyata ia memiliki tujuan tertentu. Ia ingin membelikan hadiah ulang tahun untuk Ayano Kouji. Alih-alih memberi kejutan, Kei memilih untuk mengajaknya langsung agar bisa mengetahui apa yang benar-benar ia inginkan. Meski begitu, Ayano Kouji menyadari bahwa kondisi keuangan Kei tidak terlalu baik, sehingga ia berusaha memilih sesuatu yang tidak memberatkannya. Namun, Kei dengan tegas menolak sikap itu. Ia ingin memberikan sesuatu yang benar-benar berarti, bukan sekadar formalitas. Di tengah suasana hangat itu, mereka bertemu dengan Sato secara tidak sengaja. Melihat kedekatan mereka, Sato langsung pergi dengan canggung. Kei merasa tidak enak, namun tetap tidak mau mengurangi kedekatannya dengan Ayano Kouji. Tak lama setelah itu, mereka bertemu Ishizaki dan Albert. Pertemuan ini membawa suasana yang berbeda. Kei langsung terlihat tegang, mengingat kejadian di masa lalu yang melibatkan mereka. Ishizaki pun menyadari kesalahannya dan mencoba meminta maaf. Namun caranya yang kurang peka justru membuat situasi menjadi canggung. Ayano Kouji kemudian mengajak mereka berpindah ke tempat yang lebih sepi agar bisa berbicara dengan tenang. Di sana, Ishizaki akhirnya menyampaikan permintaan maafnya dengan lebih tulus. Kei menerima permintaan maaf itu, meskipun tidak sepenuhnya memaafkan. Ia memahami bahwa apa yang terjadi di masa lalu tidak bisa dihapus begitu saja.
Tetapi, ia juga tidak ingin terus terikat pada hal tersebut. Percakapan mereka kemudian beralih ke hal yang tidak terduga, yaitu ulang tahun. Ishizaki menyadari bahwa Ayano Koji dan Ryuen memiliki tanggal ulang tahun yang sama. Hal itu membuatnya bersemangat dan ia langsung mengusulkan ide untuk mengadakan pesta ulang tahun bersama. Ide itu terdengar aneh dan tidak masuk akal. Namun, Ishizaki benar-benar serius. Kei sebenarnya berniat menolak, namun ia memberikan syarat yang hampir mustahil. Ryuen harus meminta maaf kepadanya. Ia yakin hal itu tidak akan pernah terjadi. Namun Ishizaki justru menerimanya sebagai tantangan. Dengan penuh semangat, ia berjanji akan mencoba membuat Ryuen meminta maaf, bahkan jika itu berarti mengambil resiko besar. Melihat tekadnya, Kei akhirnya menyerah dan menerima usulan itu setengah hati. Setelah Ishizaki dan Albert pergi, Ayano Koji bertanya alasan di balik keputusan Kei. Ternyata, Kei melihat bahwa Ishizaki benar-benar ingin memperbaiki hubungan, dan lebih dari itu, ia juga ingin Ayano Koji memiliki lebih banyak teman. Ia menyadari bahwa sejak bubarnya kelompok sebelumnya, Ayano Koji kehilangan lingkaran pertemanannya. Meski ia tidak mengatakannya secara langsung, niat itu cukup jelas. Ayano Koji memahami maksud tersebut, meskipun ia sendiri tidak terlalu memikirkan hal itu. Hari itu berakhir seperti biasa, dengan langkah kecil menuju perubahan yang lebih besar. Di balik interaksi sederhana, perlahan hubungan antar karakter mulai berkembang, bersiap menghadapi festival olahraga yang semakin dekat. Shin lalu berpindah di sisi lain, tepatnya di depan toilet perempuan Keaki Mall. Sato berhenti untuk mengatur napasnya. Ia baru saja berlari menjauh, tanpa berpikir panjang, setelah melihat Ayano Koji dan Kei bersama. Saat itu, ia tidak mampu menahan perasaan yang muncul dalam dirinya. Ia tahu bahwa hubungan mereka bukanlah sesuatu yang salah. Kei adalah sahabatnya, dan Ayano Koji adalah orang yang ia sukai. Namun melihat keduanya begitu dekat, berjalan berdampingan dengan penuh keakraban, membuat hatinya terasa sesak. Sato diliputi penyesalan. Ia merasa bersalah karena kabur begitu saja. Ia bahkan tidak tahu bagaimana seharusnya ia bersikap jika tetap berada di sana. Perasaan campur aduk itu membuatnya hanya bisa berjongkok sambil memeluk lututnya sendiri. Ia berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa lain kali ia harus lebih kuat. Ia juga menyadari bahwa Kei pasti menahan diri di depan orang lain, tidak menunjukkan kedekatannya secara berlebihan di lingkungan sekolah. Itu membuat Sato semakin merasa bahwa momen tadi adalah sesuatu yang sangat pribadi bagi mereka berdua. Saat ia hendak berdiri, seseorang tiba-tiba mendekatinya. Seorang siswi tahun pertama menyapanya dengan sikap tenang. Tanpa banyak memperkenalkan diri, gadis itu langsung menyatakan bahwa ia memiliki informasi penting tentang Ayano Koji dan Kei. Mendengar nama itu, perhatian Sato langsung teralihkan. Perasaannya yang belum stabil justru membuatnya semakin mudah terpengaruh. Ia tidak tahu harus curiga atau justru mendengarkan. Siswi itu kemudian mendekat dan membisikkan sesuatu yang membuat Sato terdiam. Ia mengatakan bahwa jika Kei dikeluarkan dari sekolah, maka peluang Sato untuk bersama Ayano Koji akan terbuka. Ucapan itu seperti menusuk langsung ke dalam pikirannya. Di satu sisi, Kei adalah sahabatnya. Di sisi lain, ia tidak bisa memungkiri perasaannya sendiri terhadap Ayano Koji. Dua hal itu saling bertabrakan, menciptakan konflik yang tidak bisa ia hindari. Siswi itu tidak memaksa. Ia hanya memberikan nomor kamar asramanya, lalu pergi begitu saja, meninggalkan Sato dengan pikirannya yang kacau. Sato tetap berdiri di tempat, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Namun, satu kalimat terus terngiang di kepalanya, bahwa ia mungkin masih punya kesempatan. Perasaan yang selama ini ia tekan perlahan mulai muncul ke permukaan, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mempertimbangkan kemungkinan itu. Sementara itu, hari-hari menuju festival olahraga terus berjalan. Kelas Horikita menjalani persiapan dengan serius. Meski sempat ada penolakan terhadap kerjasama dengan kelas Ryuen, pada akhirnya semua siswa tetap fokus pada tujuan utama, yaitu kemenangan. Mereka berlatih bersama, menyusun strategi, dan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Tidak ada konflik besar yang terjadi. Semua orang memahami bahwa situasi ini menuntut mereka untuk bersatu, terlepas dari perasaan pribadi masing-masing. Malam sebelum festival pun tiba. Di sekitar pukul 9:30, Ayano Koji menghubungi Horikita. Ia menyampaikan sesuatu yang langsung membuat suasana berubah. Ia menyatakan bahwa dirinya akan absen dari festival olahraga.
Keputusan itu jelas mengejutkan. Dalam sistem festival, ketidakhadiran berarti kehilangan poin penting. Bagi Horikita yang sudah menyusun strategi dengan cermat, hal itu bukan keputusan kecil. Namun Ayano Koji tetap tenang. Ia menjelaskan bahwa ini adalah bagian dari rencananya, sesuatu yang berkaitan dengan upayanya memastikan Sakayanagi tidak berpartisipasi. Horikita tidak sepenuhnya memahami maksudnya. Bahkan penjelasan itu terdengar semakin membingungkan. Namun ia juga tahu bahwa mencoba menghentikan Ayano Koji tidak akan berhasil. Pada akhirnya, ia memilih untuk mempercayainya. Meski demikian, ia sadar bahwa keputusan itu akan berdampak pada strategi keseluruhan. Ia harus menyesuaikan ulang perhitungan, memastikan bahwa kelasnya tetap bisa meraih hasil terbaik meski kehilangan poin dari Ayano Koji. Setelah panggilan itu berakhir, Ayano Koji masih memiliki satu hal terakhir yang harus ia lakukan. Sebuah langkah penting yang akan melengkapi rencananya. Keesokan paginya, festival olahraga akhirnya dimulai. Lapangan dipenuhi oleh para siswa yang berkumpul bersama sejumlah tamu undangan dari luar sekolah. Suasana terasa berbeda dari biasanya. Kehadiran orang-orang asing dengan penampilan formal memberikan tekanan tersendiri, seolah semua yang terjadi sedang diawasi. Di tengah itu semua, Ketua OSIS Nagumo memimpin acara pembukaan dengan penuh wibawa. Setelah pidato selesai, festival resmi dimulai. Para siswa segera bergerak sesuai dengan strategi masing-masing. Tidak ada lagi batasan selain aturan yang telah ditentukan. Mereka bebas memilih untuk bertanding, mengatur ulang partisipasi, atau bahkan mundur dari suatu pertandingan jika diperlukan. Kerjasama antara kelas Horikita dan Ryuen mulai terlihat dalam praktik. Mereka membagi peserta dengan cermat agar tidak saling bertabrakan dalam kompetisi individu. Sementara, untuk kompetisi tim, mereka menggabungkan kekuatan terbaik dari kedua kelas. Semua telah diatur dengan perhitungan matang. Namun di balik semua itu, ada satu ketidakpastian besar yang masih menggantung, yaitu Sakayanagi. Keputusan Ayano Koji untuk absen menjadi bagian dari rencana yang belum sepenuhnya terlihat. Apa yang ia lakukan, dan bagaimana itu akan memengaruhi jalannya festival, masih menjadi teka-teki. Di sisi lain, Horikita tetap fokus. Ia mempersiapkan dirinya untuk pertandingan pertama, termasuk lomba lari 100 meter. Rival lamanya Ibuki juga berada di jalur yang sama. Ketegangan mulai terasa, bukan hanya sebagai bagian dari kompetisi, tetapi juga sebagai simbol dari pertarungan antar kelas yang semakin memanas. Dan perlombaan lari 100 meter langsung dimulai setelah upacara pembukaan. Horikita berhadapan dengan Ibuki, dan seperti sebelumnya, pertarungan mereka berlangsung ketat. Horikita menang dengan selisih tipis. Ibuki tampak kesal, meluapkan emosinya dengan menendang tanah dan mencari alasan atas kekalahannya. Hari itu masih panjang. Horikita melanjutkan ke nomor berikutnya, meraih kemenangan di steeplechase, lalu membantu timnya mendapatkan posisi ketiga dalam tarik tambang. Poin yang ia kumpulkan sejauh ini cukup besar, menandakan awal yang sangat baik. Saat lomba lompat jauh dimulai, Horikita menunjukkan performa terbaiknya. Lompatan sejauh 5,79 meter membuatnya berada di posisi teratas sementara. Ia merasa puas, meskipun sadar belum bisa sepenuhnya lega karena masih ada peserta lain yang belum tampil, termasuk Ibuki. Di sela-sela menunggu, Sudo dan Onodera sempat menghampiri. Keduanya terlihat dalam kondisi prima, hasil dari latihan yang mereka jalani bersama. Tanpa banyak basa-basi, mereka saling memberi semangat sebelum kembali ke pertandingan masing-masing. Perhatian Horikita kembali tertuju pada lintasan. Ibuki bersiap untuk lompatan terakhir. Gerakannya terlihat ringan dan stabil, menunjukkan fokus penuh. Saat melompat, ia mendarat dengan kurang sempurna hingga sempat terjatuh, namun segera bangkit dan menatap papan skor. Hasilnya 5,81 meter. Hanya selisih 2 cm, tetapi cukup untuk membalikkan keadaan. Horikita harus mengakui kekalahan di ronde ini. Skor mereka kini imbang, masing-masing satu kemenangan. Meski berusaha tetap tenang, Horikita merasakan tekanan yang meningkat. Ia tahu pertandingan penentuan masih menunggu di sore hari. Sementara itu, perkembangan festival terus berjalan. Papan skor menunjukkan kelas B berhasil mengambil alih posisi pertama, melampaui kelas lain. Situasi ini memberi keuntungan besar selama mereka bisa mempertahankannya. Dengan waktu luang sebelum lomba berikutnya, Horikita bergerak ke area penonton. Ia sempat berbincang singkat dengan Yagami, lalu perhatiannya tertarik pada sosok Nagumo yang kembali memenangkan lomba. Meski mencatat kemenangan beruntun, ekspresinya tetap datar, seolah hasil itu tidak berarti apa-apa baginya. Dari pengamatan Horikita, Nagumo tampak kehilangan sesuatu, sebuah tantangan yang ia harapkan namun tidak terjadi.
Nama Ayano Koji menjadi salah satu penyebabnya. Ketidakhadiran siswa itu jelas memengaruhi suasana, bahkan bagi seseorang seperti Nagumo. Saat makan siang, Horikita kembali bertemu dengannya. Ia dimintai penjelasan mengenai absennya Ayano Koji. Tanpa ragu, Horikita menyampaikan bahwa ia sakit, menutupi alasan sebenarnya. Jawaban itu diterima, tetapi meninggalkan kesan bahwa Nagumo belum sepenuhnya yakin. Sebelum pergi, Nagumo menyiratkan sesuatu yang mengganggu, bahwa seseorang mungkin harus menanggung konsekuensi atas situasi ini. Ucapan itu terus terngiang di benak Horikita. Namun, di balik kekhawatiran tersebut, ia juga menyadari satu hal penting. Strategi Ayano Koji berhasil. Absennya Sakayanagi melemahkan kelas A, membuka peluang besar bagi kelasnya. Kini, semuanya bergantung pada bagaimana Horikita dan rekan-rekannya memanfaatkan kesempatan itu hingga akhir festival. Setelah istirahat siang berakhir, festival olahraga memasuki paruh kedua. Sebagian besar siswa sudah menyelesaikan minimal 5 pertandingan, sementara mereka yang masih punya stamina terus menambah partisipasi demi mengumpulkan poin. Di tengah jalannya kompetisi, kelas A mulai terlihat goyah. Tanpa kehadiran Sakayanagi, koordinasi mereka tidak berjalan mulus. Meski begitu, beberapa siswa tetap berusaha keras menutup kekurangan itu. Di sisi lain, kelas Horikita dan Ichinose terus bergerak aktif, membaca situasi dan memanfaatkan setiap peluang. Di sebuah lorong menuju gimnasium, terjadi insiden kecil yang berujung besar. Shimizu dan Matoba dari kelas A tanpa sengaja bertabrakan dengan Ishizaki. Namun, dari awal sudah terasa ada yang tidak beres. Ishizaki langsung menyulut emosi, menuduh mereka dengan nada kasar. Perdebatan pun tak terhindarkan. Situasi memanas dengan cepat. Kedua pihak saling menyalahkan, dan waktu terus berjalan. Padahal, Shimizu dan Matoba sedang terburu-buru untuk mendaftar ke pertandingan berikutnya. Ketegangan itu semakin menjadi saat Ishizaki tiba-tiba berpura-pura kesakitan, seolah-olah baunya cedera akibat tabrakan tadi. Tak lama kemudian, Ryuen muncul. Kehadirannya langsung mengubah suasana. Ia dengan santai berpihak pada Ishizaki, memperbesar masalah, dan membuat posisi kelas A semakin terpojok. Jelas terlihat bahwa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan jebakan yang sengaja dibuat untuk menghambat langkah lawan. Shimizu sempat ingin memanggil guru, tetapi Hashimoto datang dan mengambil alih situasi. Ia menyadari bahwa jika masalah ini dibawa ke pihak pengawas, justru akan merugikan mereka sendiri. Waktu akan terbuang, dan kemungkinan mereka kehilangan kesempatan bertanding semakin besar. Dengan pendekatan yang lebih tenang, Hashimoto mencoba bernegosiasi, namun Ryuen tidak berniat melepas begitu saja. Ia hanya menginginkan satu hal, yaitu permintaan maaf. Tidak ada tuntutan lain, tapi jelas ini adalah cara untuk menekan mental lawan. Di tengah tekanan waktu, Hashimoto akhirnya memutuskan untuk mengalah. Ia meyakinkan Shimizu dan Matoba bahwa harga diri bukanlah hal yang perlu diprioritaskan saat ini. Dengan enggan, keduanya meminta maaf. Namun bahkan setelah itu, Ryuen masih mencoba memperpanjang situasi, mempertanyakan ketulusan mereka. Ketegangan kembali meningkat, sampai akhirnya seorang guru datang. Tepat pada saat itu, Ishizaki tiba-tiba mengubah sikap dan menyatakan bahwa masalah sudah selesai. Guru pun menganggap insiden tersebut telah diselesaikan tanpa masalah berarti. Shimizu dan Matoba pergi dengan perasaan kesal, sementara Ryuen dan Ishizaki juga meninggalkan tempat itu seolah tidak terjadi apa-apa. Hashimoto hanya bisa menghela napas panjang. Ia sadar bahwa berhadapan dengan Ryuen bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng. Menjelang sore hari, waktu festival semakin menipis. Kelas Horikita masih memimpin, tetapi selisih poin dengan kelas Ryuen tidak terlalu jauh. Situasi masih sangat mungkin berubah. Di dalam gimnasium, Horikita sedang mempertimbangkan pertandingan terakhirnya. Ia dihadang lagi oleh Ibuki yang masih bersikeras ingin menyelesaikan persaingan mereka. Namun, kesempatan itu sebenarnya sudah lewat. Ibuki gagal hadir pada pertandingan penentuan sebelumnya karena salah waktu. Meski begitu, Ibuki tidak mau menerima kenyataan. Ia terus menuntut pertandingan terakhir. Horikita awalnya mempertimbangkan shuttle run sebagai opsi, tetapi kemudian melihat peluang yang lebih besar di pertandingan voli. Event itu baru diumumkan hari ini, dan belum banyak peserta kuat. Masalahnya, voli membutuhkan 6 orang. Waktu pendaftaran hampir habis, dan mengumpulkan tim dalam waktu singkat bukan hal mudah. Ibuki yang awalnya hanya ingin bertanding akhirnya berubah pikiran ketika mengetahui ada peserta kuat dari tahun pertama, yaitu Amasawa. Ia tertarik untuk ikut bukan demi kelasnya, tetapi demi mengalahkan Amasawa. Tak lama kemudian, Kushida muncul. Tanpa banyak penjelasan, ia juga ingin bergabung.
Tujuannya jelas, ia memiliki urusan pribadi dengan Amasawa. Meskipun niatnya bukan untuk kerjasama yang tulus, kehadirannya tetap menguntungkan. Yang mengejutkan, Kushida mampu mengumpulkan anggota tim tambahan hanya dalam waktu singkat. Ia membawa 2 siswa dari kelas A dan 1 dari kelas Ichinose. Dengan pendekatan yang tepat, ia berhasil meyakinkan mereka untuk bergabung. Dalam waktu singkat, tim pun terbentuk. Susunannya cukup solid. Horikita dan Ibuki menjadi ujung tombak, didukung oleh Kushida serta 2 pemain dari kelas A yang cukup kompeten. Satu anggota lainnya yaitu Himeno, memang bukan pemain andal, tetapi keberadaannya masih bisa ditutupi oleh kekuatan tim secara keseluruhan. Kini, dengan tim yang akhirnya lengkap, Horikita melihat peluang besar. Jika mereka menang, poin yang didapat akan jauh lebih besar dibandingkan mengikuti shuttle run. Ini adalah taruhan terakhir yang bisa menentukan posisi akhir kelasnya. Di sisi lain lapangan, Amasawa sudah menunggu. Dan pertandingan voli berjalan lebih intens dari yang diperkirakan. Awalnya, tim mereka menang dengan cukup mudah, dan perhatian pun beralih pada permainan tim Amasawa. Di sana, Nanase tampil mencolok, mengendalikan jalannya pertandingan dengan kemampuan yang jauh di atas pemain lain. Sementara itu, Amasawa terlihat biasa saja, tidak terlalu menonjol, bahkan sempat dianggap bukan ancaman besar. Namun, seiring waktu berjalan, pandangan itu mulai berubah. Dalam hitungan menit, Amasawa menunjukkan peningkatan yang mencurigakan. Gerakannya menjadi lebih tajam, instingnya semakin akurat. Seolah ia belajar dan beradaptasi secara instan di tengah pertandingan. Meski begitu, pertandingan keburu berakhir oleh spike kuat dari Nanase. Ketika giliran mereka bertanding, tim berhasil menang dan melaju ke pertandingan berikutnya, yang mempertemukan mereka dengan tim Amasawa. Suasana mulai memanas. Tidak ada ucapan sportivitas, yang ada hanya ketegangan dan rasa saling menantang. Di awal pertandingan, tim mereka unggul. Ibuki tampil agresif sebagai penyerang utama, mengandalkan spike kuat yang sulit dihentikan. Mereka sempat memimpin dengan selisih poin kecil, namun keseimbangan mulai berubah ketika Amasawa mulai membaca pola serangan. Pada satu momen krusial, spike keras Ibuki justru diblok balik dengan sempurna oleh Amasawa. Bahkan bola dipantulkan kembali dengan kekuatan yang sama. Sejak saat itu, permainan menjadi jauh lebih ketat. Kedua tim saling mengejar angka hingga imbang. Di fase akhir, pertandingan berubah menjadi adu strategi dan ketahanan. Amasawa menggunakan tipu daya, membuat Ibuki salah membaca arah serangan, sementara Nanase memanfaatkan celah untuk mencetak poin. Tekanan semakin meningkat. Meski begitu, tim mereka tidak menyerah. Dalam situasi genting, mereka berhasil membalik keadaan lewat serangan terakhir yang memanfaatkan kelelahan lawan. Mereka unggul tipis saat waktu hampir habis, dan akhirnya memenangkan pertandingan. Namun kemenangan itu terasa kurang memuaskan. Lawan mereka jelas belum menunjukkan seluruh kemampuan, terutama Amasawa yang tampak masih menyimpan sesuatu. Kemenangan terasa seperti keberuntungan semata, bukan dominasi. Di sisi lain, babak final tenis ganda campuran menghadirkan pertarungan yang tak kalah sengit. Sudou dan Onodera yang telah memenangkan banyak pertandingan sebelumnya kini menghadapi lawan berat, yaitu Hausen. Sejak awal, tekanan langsung terasa. Hausen bermain brutal, memanfaatkan kekuatan fisiknya untuk mendominasi. Servisnya cepat dan keras, membuat Sudou dan Onodera kesulitan mengimbanginya. Mereka bahkan kalah telak di game pertama tanpa mencetak 1 poin pun. Situasi semakin buruk ketika Hausen mulai menargetkan Onodera secara sengaja. Bola diarahkan ke tubuhnya dengan kecepatan tinggi, memancing rasa takut dan kesalahan. Tekanan itu akhirnya membuat Onodera terluka di pergelangan kaki. Melihat itu, emosi Sudou memuncak. Amarahnya hampir membuatnya kehilangan kendali, sesuatu yang sudah menjadi kelemahannya sejak lama. Namun Onodera menenangkannya. Ia mengingatkan bahwa kemarahan hanya akan memperburuk keadaan. Ia lalu mengajarkan cara sederhana, menahan emosi sejenak, menarik napas, dan menghitung sampai 10. Di titik itu, Sudou mencoba berubah. Ia menahan amarahnya, memaksa dirinya tetap fokus. Perlahan, permainannya kembali stabil. Di game penentuan, ia menghadapi Hausen secara langsung, saling berbalas pukulan dalam duel intens. Kesempatan akhirnya datang, dan Sudou memanfaatkannya dengan sempurna. Smash terakhirnya memastikan kemenangan. Lebih dari sekadar menang, itu adalah momen perubahan bagi Sudou. Ia berhasil mengendalikan dirinya, sesuatu yang selama ini menjadi penghalang terbesarnya. Ia menyadari bahwa kekuatan saja tidak cukup. Kendali diri jauh lebih penting. Meski Hausen masih mencoba memancing konflik setelah pertandingan, Sudou memilih untuk tidak terpancing. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar berjalan menjauh
tanpa emosi. Dan hari itu bukan hanya kemenangan yang ia dapatkan, tetapi juga pemahaman baru tentang dirinya sendiri. Shin lalu berpindah ke tempat lain. Suasana di dalam kamar berubah drastis dalam sekejap. Sakayanagi yang biasanya selalu tenang dan sulit ditebak, kini berada dalam posisi yang sepenuhnya tidak menguntungkan. Tubuhnya terbaring di atas ranjang, sementara Ayano Koji berdiri di atasnya, mengunci ruang geraknya, bukan dengan kekerasan, melainkan dengan situasi yang sudah ia perhitungkan sejak awal. Meski begitu, ekspresi Sakayanagi tidak menunjukkan ketakutan yang berlebihan. Ia memang sempat terkejut, tetapi dengan cepat kembali mengendalikan dirinya. Bahkan di posisi seperti itu, pikirannya tetap bekerja. Ayano Koji tidak benar-benar berniat melakukan sesuatu yang melampaui batas. Apa yang ia lakukan hanyalah bentuk tekanan. Cara untuk memastikan bahwa rahasia yang baru saja terbuka tidak akan keluar dari ruangan itu. Ia memahami betul bahwa Sakayanagi bukan orang yang bisa dipaksa dengan cara biasa, maka ia memilih pendekatan yang lebih ekstrim, cukup untuk mengguncang, tapi tidak melanggar garis. Ia menyatakan dengan jelas bahwa ini adalah pertukaran rahasia untuk rahasia. Jika salah satu pihak membocorkan apa yang terjadi hari ini, maka pihak lain juga memiliki sesuatu untuk dibalas. Sebuah keseimbangan yang rapuh tapi efektif. Sakayanagi memahami maksud itu tanpa perlu penjelasan panjang. Ia bukan hanya cerdas, tapi juga cepat membaca situasi. Bahkan dalam posisi terpojok, ia masih sempat mempertanyakan apakah Ayano Koji benar-benar berada di atas angin. Bagi dirinya, ini bukan sekadar situasi fisik, melainkan permainan strategi. Namun, Ayano Koji sudah selangkah lebih maju. Semua kemungkinan, termasuk kedatangan Sakayanagi hari ini, sudah masuk dalam perhitungannya. Bahkan, rasa ingin tahu gadis itu pun telah ia manfaatkan. Saat jarak di antara mereka semakin dekat, bayangan dari tubuh Ayano Koji menutupi cahaya lampu di atas, membuat suasana terasa lebih menekan. Tapi Sakayanagi tidak melawan. Ia hanya memejamkan mata, seolah menerima kondisi tersebut, bukan karena kalah, melainkan karena memahami bahwa ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar. Di balik sikap tenangnya, ia justru menunjukkan sesuatu yang lain, kepercayaan diri bahwa permainan ini belum berakhir. Di sisi lain, Ayano Koji tetap dingin. Baginya ini hanyalah satu langkah kecil dalam rencana yang jauh lebih besar. Tujuannya bukan sekadar menang hari ini, melainkan membuktikan sesuatu bahwa sistem yang membesarkannya bukanlah sesuatu yang sempurna. Dan Sakayanagi adalah salah satu saksi terpenting dalam pembuktian itu. Hari itu, di tengah berlangsungnya sports festival yang meriah, sebuah pertandingan lain terjadi secara diam-diam di dalam kamar yang sunyi. Tidak ada penonton, tidak ada sorakan. Hanya dua orang jenius yang saling menguji dengan cara mereka sendiri. Dan seperti biasa, tidak ada yang benar-benar menang. Sekitar 1 jam setelah kedatangannya, Sakayanagi masih berada di kamar Ayano Koji. Suasana di antara mereka terasa tenang, tetapi percakapan yang terjadi menyimpan ketegangan tersendiri. Sakayanagi dengan santai menyebut Ayano Koji sebagai orang yang kejam, dan Ayano Koji tidak menyangkalnya. Bagi Sakayanagi, kejadian singkat ketika dirinya berada di ranjang Ayano Koji, meskipun hanya beberapa detik, tetap memiliki makna, sementara Ayano Koji menganggapnya hal sepele. Percakapan mereka berlanjut ketika Ayano Koji menunjukkan ponselnya dan menghapus beberapa data. Tanpa sengaja, muncul foto dirinya bersama Kei di Keaki Mall. Sakayanagi memperhatikan itu dan mulai menyinggung hubungan mereka. Ia mengungkapkan bahwa dirinya telah menyelidiki Kei cukup dalam, kebiasaannya, kesehariannya, bahkan perilakunya. Dari sana, Sakayanagi menyimpulkan bahwa perasaan Kei pada Ayano Koji begitu kuat hingga mendekati kepercayaan buta. Lebih jauh lagi, Sakayanagi mencoba menebak alasan sebenarnya Ayano Koji menjalin hubungan dengan Kei. Apakah itu sekadar ketertarikan biasa, atau ada tujuan lain seperti eksperimen atau bantuan tersembunyi. Tanpa diberi informasi langsung, ia berhasil mendekati kebenaran. Ayano Koji pun mengakui kecerdasannya, menyadari bahwa mereka berdua bisa saling memahami bahkan tanpa banyak kata. Di tengah percakapan itu, bel kamar tiba-tiba berbunyi. Waktu menunjukkan sekitar tengah hari, saat yang tidak biasa untuk menerima tamu. Dengan kondisi penjagaan di bawah, kedatangan seseorang secara tiba-tiba menimbulkan kecurigaan. Ayano Koji tetap di tempatnya dan bertanya siapa di luar. Suara seorang pria muda menjawab, meminta Ayano Koji untuk tetap diam dan mendengarkan. Suara itu terasa familiar bagi Ayano Koji, seolah pernah didengarnya sekali sebelumnya. Pria itu pun mengakui hal tersebut. Ia tidak menyebut identitasnya, hanya mengatakan bahwa dirinya bukan teman maupun musuh. Tujuannya datang hanyalah untuk memberi peringatan.
Mengira semuanya akan tenang setelah Tsukishiro dan murid White Room disingkirkan adalah kesalahan. Sakayanagi ikut menyela percakapan, dan secara mengejutkan, pria itu langsung mengenali dirinya hanya dari suara. Hal itu menunjukkan bahwa ia kemungkinan memiliki hubungan masa lalu dengan Sakayanagi. Setelah menyampaikan pesannya, pria itu pergi tanpa penjelasan lebih lanjut. Baik Ayano Koji maupun Sakayanagi tidak dapat memastikan siapa orang tersebut. Namun Sakayanagi merasa pernah mendengar suara itu bertahun-tahun lalu, kemungkinan saat mereka masih kecil. Hal ini membuat kemungkinan bahwa pria itu berasal dari White Room menjadi kecil. Meski begitu, Ayano Koji memilih untuk tidak terlalu memikirkan kejadian tersebut selama tidak ada ancaman langsung. Beberapa hari setelah festival olahraga berakhir, suasana sekolah dipenuhi semangat. Kelas Horikita berhasil meraih posisi pertama, diikuti oleh kelas Ryuen, Ichinose, dan terakhir Sakayanagi. Kemenangan ini bukan hasil satu orang, melainkan kerjasama seluruh kelas. Sudao dan Onodera bersinar dalam penilaian individu, sementara Koenji mendominasi kompetisi yang diikutinya. Kelas Horikita kini semakin mendekati kelas A, dengan peningkatan poin kelas dari berbagai ujian sebelumnya. Di tengah perkembangan itu, Ayano Koji yang berjalan sendirian bertemu dengan Horikita. Ia ingin berbicara secara pribadi sambil berjalan menuju asrama. Horikita mengungkapkan bahwa ia banyak belajar dari ujian sebelumnya. Ia menegaskan bahwa keputusannya untuk mempertahankan Kushida bukanlah kesalahan. Meski penuh risiko, hasil yang didapat menunjukkan bahwa Kushida masih bisa berkontribusi besar bagi kelas. Namun Horikita juga menyadari kesalahannya, terutama janji yang ia buat untuk mengeluarkan pengkhianat, yang pada akhirnya ia ingkari. Pengalaman itu membuatnya memahami beratnya konsekuensi dari keputusan yang terburu-buru. Ia mulai menerima bahwa kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Dengan tekad baru, Horikita memutuskan untuk terus maju bersama teman-temannya, mengandalkan kekuatan seluruh kelas, bukan hanya dirinya sendiri. Ia juga mengakui bahwa Ayano Koji adalah sosok yang sangat penting bagi kelas dan baginya secara pribadi. Namun di balik itu, Ayano Koji memiliki rencana sendiri. Ia melihat dirinya hanya sebagai penopang sementara, seperti roda bantu pada sepeda. Suatu saat, roda itu harus dilepas agar Horikita bisa berdiri sendiri. Di dalam hatinya, Ayano Koji telah memutuskan bahwa ia akan meninggalkan kelas itu. Bahkan jika perlu, ia akan menjadi lawan bagi Horikita. Ia ingin menciptakan situasi di mana masa depan tidak pasti, di mana dirinya bisa dikalahkan. Sebuah kontradiksi yang ia sadari sendiri, memiliki jawaban, namun berharap jawaban itu salah. Di sisi lain, kehidupan para siswa lain juga mulai berubah. Akito menunggu Haruka di gerbang sekolah. Setelah sempat absen selama seminggu, Haruka akhirnya kembali. Hubungan sosialnya masih terbatas, dan ia tampak menjauh dari banyak teman, terutama setelah kejadian yang melibatkan Sakura. Haruka mengungkapkan perasaan terdalamnya. Ia pernah ingin menghancurkan segalanya, membalas dendam pada Ayano Koji dan teman-teman sekelasnya, yang dianggap telah mengorbankan Sakura. Ia bahkan menyebut dirinya sama buruknya dengan mereka. Meski begitu, ia juga sadar bahwa terus terjebak dalam kebencian tidak akan membawa hasil. Dalam momen rapuh, Haruka sempat meminta Akito untuk menemaninya membalas dendam. Namun, ia segera menutupinya sebagai candaan, meskipun jelas ada keseriusan di balik kata-katanya. Akito tidak mampu menjawab dengan tegas. Ia hanya bisa tetap berada di sisi Haruka, berjalan bersamanya dalam diam. Hubungan mereka berubah, diwarnai oleh rasa kehilangan, konflik batin, dan ketidakpastian akan masa depan.